Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan pelajaran balaghah kita dari kitab Syarhul Balaghah min kitab Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah li Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita sedang membahas al-muakkidatu fil jumlah. Kita bahas tentang adawatu at-taukid, apa saja yang bisa mentakkid suatu jumlah. Ya, sudah ada berapa taukid yang kita bahas kemarin, mulai dari halaman 75 ya. Taukid yang pertama kita ambil ada inna dan anna. Kemudian yang kedua lamul ibtida ya. Kemudian yang ketiga ahrufut tanbih, huruf-huruf tanbih ya. Huruf-huruf tanbih itu apa saja? Ada banyak, mewakili di sini kita sebutkan ada 3 ya, hamzah, ala, dan ya. Ya, kemudian ada satu lagi tambahan ya, ada waktu taukid lagi yaitu ama ya, ada ama, ini sama juga, dia merupakan huruf tanbih ya. Kemudian sekarang kita ambil ada waktu tanbih yang selanjutnya al-qasam dan 2 nun taukid ya, nunai at-taukid artinya 2 nun taukid. Kita mulai dari al-qasam di halaman 77. Al-qasamu min adawati taukid. Qasam merupakan adawati taukid sebenarnya ya. Wa huwa mawjudun bi kathratin fil Qur'an, dan ada banyak sekali dalam Al-Qur'an qasam ini ya. Wala siyama fis suwaril makkiyah, terutama di surat-surat al-makkiyah. Ya, karena orang-orang yang masih di Makkah waktu itu ya orang-orang yang keras ya, yang penuh dengan pengingkaran ya, sekelas Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya butuh ditakkid ayat-ayat Al-Quran tersebut ya. Takkidnya dengan apa? Dengan qasam ini. Li'annahu ta'ala yukhatibu Quraisyan al-munkir ya, orang-orang Quraisy yang ingkar. Fatajidu fi ayati suwaril makkiyah katsiran al-qasam. Makanya banyak sekali ada qasam di dalam ayat-ayat di surat al-makkiyah. Fa idza qala qail kaifa yakunul qasam min adawati taukid? Gimana kita katakan qasam itu bagian dari adawatut taukid? Qasam ya qasam, kok bisa menjadi adawatut taukid? Fal jawabu na'am huwa min adawati taukid li'anna al-muqsima yu'akkidul khabara bil qasam. Ya, kenapa kita katakan qasam bagian dari taukid? Ya, karena ketika orang bersumpah itu hakikatnya sebenarnya dia sedang ya mentakkid khobarnya. Ya, apa tujuannya untuk bersumpah? Agar orang percaya kan? Agar orang yakin. Ya, agar orang percaya atau orang yakin itu kan namanya takkid namanya. Ya, posisi takkid kan untuk meyakinkan orang. Ya. Wal qasamu taukidus syai' bidikri mu'azzamin bisighatin makhsusah. Karena qasam itu pengertiannya ikhwah, dihafalkan ini ya. Pengertian qasam itulah taukidus syai' ya, meyakinkan sesuatu kepada orang lain dengan cara apa? Bidzikri mu'azzamin, menyebutkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang dimuliakan, bisighatin makhsusah, dengan konteks yang tertentu. Wallahi tallahi billahi. Wa min amthilati dzalika qaulullahi ta'ala wa tallahi la akidan nasnamakum. Ya, itu dia adawatu taukid al-qasam. Berarti kesimpulannya qasam merupakan bagian dari adawatu at-taukid. Kemudian adawatu taukid selanjutnya adalah nuna at-taukid, 2 nun taukid, at-taqilah awil khafifah. Nun at-taukid at-taqilah huwal musyaddadah. Jika antum katakan nanti ada huruf yang taqilah, itu artinya huruf yang bertasdid ya. Kenapa dikatakan taqilah? Karena dia ada 2 huruf di situ digabung, jadi berat dia. Ya, kalau khafifah itu berarti hanya 1 huruf, tidak ada tasdidnya. Hiyal musyaddadah. Inilah nun yang ada tasdidnya. Hakadha ya, begini tulisannya, nun bertasdid. Wa khafifah hiya ghairu musyaddadah hakadha. Nah, ada tulisannya di situ, dituliskan sama Syekh. Wa qad ijtama'an nunani fi qoulihi ta'ala, dan 2 nun ini terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yasjunanna ya, wala yakunan minas sagirin ya. Nun yang pertama yang syakilah dikata la yasjunanna, ada nun bertasdid di situ kan, nah, itu namanya nun taukid at-taqilah.
Kemudian dikata walayakunan, itu asal katanya nan di situ kan ada tanwin ya. Ya, fathatain itu sebenarnya ada dua nun di situ. Ya. Penulisannya kayak yang di bawah ya, contohnya walayakunan, bacanya sama kan? Ya. Nah, jadi walayakunan sama di situ kan? Cara bacanya sama. Baik. Wa huna su'al. Hal fil ayati sabiqati qasam? Apakah dalam ayat tadi ada qasam? Dia kata layas junanna wal yakunanna minas sagirin. Layus jananna, ya. Na'am fiha qasam. Fa idzan qad yakunul qasamu sharihan malfudhan bihi wa qad yakunu muqaddaran wa fi kiltal halain huwa min adawati at-taukid. Ya, berarti ada qasam di situ. Baik. Wa ayyu la min tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari al-mu'akkad bin nuni hiya lamul qasam. Ini kaidahnya ya. Semua lam yang masuk kepada fi'il mudhari ya, al-mu'akkad bin nun, dan di akhir fi'il mudhari itu ada nun, maka lam itu namanya lamul qasam. Apa maksudnya? Ya. Misalkan contohnya apa? Ya, tadhhabu, pemasukan lamul qasam dan nun taukid menjadi apa? Ya, litadhhaban, tadhhabanna atau litadhhaban. Jelas? Jadi kalau di depan ada li, kemudian di ujungnya ada nun bertasydid atau nun sukun, berarti li ini atau lam ini namanya lamul qasam. Wadih ada? Baik. Karena lam yang berada di awal fi'il mudhari itu bisa juga lamul amr. Misalkan litaqra ya Muhammad. Litaqra lamul amr. Baik. Jadi cara membedakan lamul amr dengan lamul qasam, lihat setelahnya ada nun taukid apa tidak. Kalau ada nun taukid berarti lamul qasam dia. Ya. Baik. Wa amal lamatul ukhra wa yundur ila siyaq. Adapun lam-lam yang lain, la an-nafiyah dan seterusnya, la an-nafiyah bukan la ya. Lam ini lam. Ya. Beda lam sama la ya. Kalau la itu lam alif, tulisannya la. Ya, paham? Ya, la uridu misalkan, la itu lam alif itu. Ya, bacanya la. Kalau la mat itu lam. Ya, satu huruf saja, nggak ada alifnya. Lam-lam yang lain itu kita lihat kepada siyak, kepada konteksnya. Bisa saja ibtidah, bisa saja taukid. Ya. Misalkan tadi bisa kita katakan ya, liya'tiya atau liya'ti Muhammadun. Ini lamul ibtidah. Ya, kita melihat kepada konteks. Wa min amthilati lamul qasam, di antara contoh lamul qasam ma jaa fi qouli ta'ala wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab. Ya. Hadhihi lamul qasam faqad dzukira al mitsaqu qablaha fahiya lamul qasam. Ya. Perhatikan di mana lamul qasamnya di situ, di kata nah, di mana ada lamul qasam di situ? Ya. Ya, di kata lama. Ya, di situ ada lam di situ. Ya, ini namanya lamul qasam. Baik. Ya, kenapa kita katakan ini lamul qasam? Dari mana antum tahu? Karena sebelumnya ada kata mitsaq. Mitsaq itu artinya perjanjian. Ya, perjanjian itu kan erat kaitannya dengan sumpah, ya. Baik. Al-muhim anna lam ad-dakhila 'ala al-mudhari al-mu'akkid bin nun al-mu'akkad bin nun hiya lamul qasam wa takunu maftuhatan daiman. Dan dia selalu fathah ya. Ya. La tadhhabanna, ya, lamul qasam. Ya, tadi ana bilang li tadhhabanna ya. Keliru ya. Yang benar la tadhhabanna. Ya. Kalau tadhhabanna dia jadinya amr, jadinya lamul amr. Ini lamul qasam itu selalu fathah dia. Baik. Itu dia ada waktu taukid yang selanjutnya. Kemudian ada waktu taukid yang lainnya, yaitu al-huruf zaidah. Huruf-huruf tambahan. Al-huruf zaidah. Apa saja al-huruf zaidah? Ya, kita akan katakan sini, wala yasihhu an naqula innaha zaidah bima'na annaha lagun la faidata minha. Walaupun kita katakan huruf zaidah artinya tambahan ya. Tapi di sini tambahan yang ada manfaatnya, bukan tambahan yang lagu. Jelas ya? Kalau lagu itu tambahan yang tidak ada manfaatnya. Ya, tapi kalau huruf zaidah ini lam yang ada tambahan yang ada manfaatnya. Bal naqulu hiya zaidatun min haitsu tarkib.
dia dinamakan tambahan. Kalau dia ada manfaatnya, kenapa dinamakan tambahan? Nah, kita katakan ya, patokan dia tambahan atau bukan itu bukan dilihat dari ada apa tidak manfaatnya, tapi dilihat dari susunannya. Ya. Jadi kalimat itu kalau dihapus huruf tambahannya ini, ya maknanya tetap benar, susunannya tetap bagus, tarkibnya tetap bagus, begitu. Ya, lakinnaha min haitsul makna mufidatun litaukid. Adapun dari sisi makna maka dia mufidah litaukid. Wa yasihu an naqul hiya zaidatu zaidah. Ya, maka bisa kita katakan huruf zaidah ini sebenarnya namanya adalah huruf zaidatu zaidah. Ya. Apa maksudnya zaidatu zaidah itu? Ya. Naam al-ula lazimah wa tsaniyah muta'addidah. Zaidah itu artinya dia menambahkan makna. Ya, menambahkan makna. Berarti memang satu kalam itu kan harus ada makna. Gitu kan? Berarti ini namanya zaidah lazimah yang pertama. Dan zaidah yang kedua namanya muta'addiyah, yang tambahan. Ini yang beneran tambahan gitu. Jadi dia pertama datang memberi makna, ya, dan dia memang sudah punya makna sendiri begitu. Dan dia memberikan makna yang lain. Berarti zaidah. Jadi dia tambahan dari sisi susunan, ya, tapi dari sisi makna dia taukid. Jadi makna yang lain tidak. Dia hanya menambahkan makna taukid saja. Apa maksudnya? Ya, inilah kaidah yang sering ana ulang-ulang ke antum itu, ziyadatun fil mabna tufidu ziyadah fil makna itu. Ziyadah yang ini yang maksudkan. Istilah lainnya zaidah. Jelas ya? Baik. Li'anna zada wa naqasa tusta'malan muta'addiyatan wa lazimatain fataqulu naqasal mal fa hadhi lazimah wa qala ta'ala thumma lam yanqusukum, ya, thumma lam yanqusukum syai'a fa hadhihi muta'addiyah. Lafaz zada dan naqasa itu sendiri dia bisa muta'addi, bisa lazim, ya. Idzan naqul al hurufuz zaidah zaidatu zaidah ay zaidatun fit tarkib zaidatun fil makna, ya. Jadi namanya zaidah ini dua kali, ya. Zaidah dari sisi penulisan dan zaidah dari sisi makna, tapi maknanya spesifik, taukid dia, ya. Ay tazidu fil makna fatakunu zaidah al-ula min babil lazim wa zaidah ats-tsaniyah min babil mutaaddi. Ay inna zaidah i'raban zaidun ma'nan idzan fa zaidu zaid. Apa maksudnya? Dari sisi i'rab, kalau dia merupakan tambahan, kan tidak semua kata itu yang dinamakan umdah. Atau pernah dengar istilah umdah sama fudlah? Hah? Di Nahwu udah belajar ini? Umdah sama fudlah? Umdah itu kata pokok, ya, kalimat inti. Jadi nggak boleh hilang deh, ya, nggak boleh hilang. Apa contohnya? Misalkan fi'il, fa'il, mubtada, khobar, itu namanya umdah. Selain fi'il, fa'il dan mubtada khabar itu namanya fudlah, tambahan. Contohnya dzaraf misalkan, ya. Ana dhahabtu, ya, godan. Ana dhahabtu amsi misalkan. Ana dhahabtu atau ana safartu amsi. Kata amsi di situ ini namanya fudlah, tambahan. Karena kalimat itu tetap akan benar kalau dihapus kata amsinya. Anda katakan ana safartu, ya, ana safartu. Jadi kalimatnya tetap benar. Jadi dari sisi i'rab dia itu tambahan, dari sisi makna dia juga tambahan, makanya namakan zaidatu zaidah. Zaid. Contohnya, huruf tambahan itu adalah min, ya. Misalkan kita katakan antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, ya. Dari situ antaqulu ma ja'ana, mereka tuh mengatakan, ya, tidak ada basyir dan nadhir yang datang kepada kami. Mana min dari situ? Nggak terjemahkan kan? Ya. Jadi seolah-olah min ini tidak ada. Berarti Al-Quran ada tambahannya dong. Ya. Ada lagu dalam Al-Quran? Ya. Tambahannya tidak ada faedahnya? Tidak. Kalau ada huruf tambahan di dalam Al-Quran, itu maknanya adalah takkid. Ya. Karena di sini contohnya adalah huruf jar, ikhwah. Huruf jar itu ada 3. Ya, harfu jarrin asli, huruf jar asli yang memang dia harus ada. Yang kedua harfu jarrin syabih bizaid. Yang ketiga harfu jarrin zaid, huruf jar tambahan. Ini dia huruf jar yang namanya huruf jar tambahan itu. Maka ketika i'rab ma ja'ana min basyirin wala nadhir, jangan untuk mengatakan min harfu jarrin zaidin mabniun ala sukun. Enggak.
Ya. Kalau antum katakan min harfu jarin zaid, itu sama dengan antum mengatakan ada huruf tambahan dalam Al-Quran. Paham maksudnya? Jadi yang tepat apa? Antum katakan min harfu jarin lit ta'kid. Paham? Min harfu jarin lit ta'kid. Atau antum katakan min harfu jarin zaidin zaid. Ini boleh. Paham nggak maksudnya nih? Ya? Nah, intabiu bihadza ikhwah. Ini banyak kesalahan atau keliruan terjadi di masalah ini. Yang fokus di sini. Ya. Kalau antum paham ini, ya, nanti ketika masuk ke pembahasan huruf jar, antum nggak bingung nanti. Nanti jangan sampai antum bertanya-tanya nanti ketika masuk pembahasan huruf jar di kelas Ustaz mengatakan ini namanya huruf jar tambahan. Langsung antum berpikir, oh berarti dalam Al-Quran ada tambahan. Enggak, ini ada penjelasan. Jelas ya? Nah, jadi tambahan-tambahan di dalam Al-Quran itu pasti ada faedahnya. Ini kaidah. Nah, tidak ada tambahan dalam Al-Quran yang tidak ada gunanya. Pasti ada. Ya. Kalau antum yang ngomong, bisa jadi tambahan yang antum membicarakan itu tidak ada gunanya. Tapi dalam Al-Quran tidak. Al-Quran ya, bersih dari hal-hal seperti itu. Ya. Contohnya surat Ar-Rahman, pengulangan kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan sering sekali. Ya, nggak mungkin nggak ada gunanya diulang-ulang, itu pasti ada gunanya. Ya, gitu. Salah satu gunanya adalah untuk takkid. Ya. Itu takkid yang selanjutnya, huruf tambahan. Kemudian cara takkid selanjutnya adalah dengan takrir. Ada takrir dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya. Istilah takrir ada dalam ilmu nahwu? Nggak ada. Nah, ada nama lain dia. Nama lainnya adalah taukid lafzi. Taukid kan ada dua ya, ma'nawi sama lafzi. Takrir artinya apa? Pengulangan. Ya. Bahwa aidan taukid mitlu an taqul kum atau taqul ja'a zaidun fahadha yusamma taukidan lafziyan. Qala Ibnu Malik wa ma minat taukidi lafziyun wa ma minat taukidi lafziyun yaji mukarraran ka qaulika udruji. Nah, ini contohnya udruji pengulangan. Wa minhu ala qawli badil ulama alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid fa inna ba'd al-mufassirin yaqul ma'na alqiya ay alqi ya li'anna al-mukhataba wahid wa tasniyah lil fa'il tasniyatun lil fi'il hakadha qila wa qila inna alqiya khitabun lil malakain. Ya, perhatikan di ayat ini, di surat Qaf ini dikatakan alqiya, lemparkanlah. Ini perintah Allah kepada seseorang atau dua orang malaikat di sini. Ada dua pendapat ulama di sini. Ya. Al-Qiyah ini perintah kepada dua orang malaikat. Makanya menggunakan alif di situ. Nah, idhab kan buat satu orang ya. Kalau buat dua orang apa? Idhaba. Al-Qi buat satu orang. Ya. Kalau buat dua orang Al-Qiyah. Paham? Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, enggak. Al-Qiyah ini perintah ke satu malaikat. Tapi diulang-ulang perintahnya. Al-Qi. Ngerti? Dua fiilnya sebenarnya di situ. Al-Qi. Taukid lafzi. Al-Qi. Nah, dan diganti Al-Qi yang kedua itu dengan alif. Maksudnya? Alif ini kan mewakili apa? Lawan bicara. Ya kan? Kalau Anda menggunakan idhaba, berarti lawan bicara Anda dua orang. Kalau ada dua orang, berarti fiilnya ada berapa? Dua orang juga, ada dua juga kan? Jadi Anda mengatakan kepada Agus sama Ma'ruf, ya, idhaba, dua-dua mereka melakukan dua perbuatan kan? Ya kan? Agus melakukan perbuatan, Ma'ruf juga melakukan perbuatan. Berarti perintah ya kepada dua orang akan menghasilkan dua fiil. Maka di sini perintah kepada ya apa namanya? Perintah dengan dua fiil berarti kembalinya kepada dua orang. Jelas maksudnya? Nah, jadi alqi asal katanya di situ. Alqi berarti takkid apa tidak di situ? Takkid. Nah, kalau antum melihat di ayat nanti berarti ada dua cara menafsirkan di sini. Alqiyah artinya wahai dua malaikat, lemparkan dia ke dalam jahanam. Nah, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wahai malaikat, seorang doang. Ya, wahai malaikat, ya, benar-benar lemparkan dia ke dalam jahanam. Jelas ya? Mana yang ada takkid di situ yang pertama dan kedua?
Yang kedua yang mengatakan sangat atau benar-benar lempar dia ke dalam neraka. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Paham maksudnya ayat ini ya? Fokusnya di al-qiyad itu. Ini faedah yang bagus sekali dari syariat ini. Wa min dzalika aidan qauluhu ta'ala kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Ini contoh ada pengulangan di situ juga, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Pengulangan di situ kan. Ya, jadi pengulangan ini fungsinya apa? Taukid. Baik. Kemudian taukid selanjutnya atau adawat atau taukid selanjutnya adalah qad. Ya. Nah, tadi takrir, sekarang qad. Ya. Takrir. Takrir tadi nama lainnya apa? Taukid lafzi. Dalam ilmu nahwu dinamakan taukid lafzi, dalam ilmu balaghah dinamakan takrir. Kemudian ada selanjutnya ada adawat taukid, ada qad di situ. Tu'addu min adawati taukid. Fa idza qulta qadima Zaidun fa hadha ghairu muakkad. Amma idza qulta qad qadima Zaidun fa hadha muakkad. Ini syaratnya kalau dia masuk ke fi'il madi ya. Qad kalau masuk ke fi'il madi baru mananya takkid. Kalau ke fi'il mudhari justru sebaliknya, mananya taskik atau taklil. Baik. Kemudian setelah qad ada amma asyartiyah. Mitlu qaulihi ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Hadhihi amma asyartiyah. Ya, ini namanya amma asyartiyah. Ya. Setelah amma itu harus ada fa ya. Ammal yatima fala. Paham maksudnya? Ya. Wa ammas sa'ila fala. Enggak boleh wa ammas sa'ila la. Ya. Jadi dalam khutbatul hajah juga begitu. Amma ba'du, lanjutannya apa? Fa inna asdaqal hadits. Nggak boleh amma ba'du inna asdaqal hadits. Nggak boleh. Apa maksudnya? Ya, bukan haram sih maksudnya, tapi menyelisih kaidah. Baik. Baik, itu dia akhir dari pembahasan kita tentang al-khabar. Berarti sudah ada berapa tadi kita temukan? Ada waktu at-taukid, amma asyartiyah, ada qad, ada takrir, kemudian ada al-huruf az-zaidah ya, huruf zaidah, kemudian ada nun taukid ya, kemudian ada qasam ya. Udah berapa nih? Udah 6 ya. Ada qasam, kemudian ada huruf tanbih ya 7 ya, kemudian ada lamul ibtidah 8 dan inna wa anna 9. Ini 9 dia ada waktu at-taukid. Secara umum ya ada 9. Setelah diperincikan jumlahnya lebih banyak lagi. Karena huruf az-zaidah saja ada berapa sih? Nah, ini dia pembahasan kita tentang al-khabar. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian yang kedua dari ya pembagian al-kalam dalam ilmu balaghah. Ya, bahwasanya al-jumlah dalam ilmu balaghah itu ada al-jumlah al-khabariyah dan ada jumlah al-insya'iyah. Maka insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu insya atau apa itu al-jumlah al-insya'iyah. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.